umum yang bertanggung jawab adalah kan direktur itu kan tidak kemudian sama semua. Ketika lebih dari satu direktur, namanya dewan direksi, board of director misalnya kan, tentu jabatan direktur itu kan bertingkat ya. Ya nggak mungkin semua direktur semua gitu, pasti di antara bisa lebih dari satu. Ketika ada dua, ada direktur utama, ada direktur, atau ada direktur, ada wakil direktur, atau kalau mau disebut semua direktur, itu ada yang direktur utama, ada presiden direktur, ada yang direktur, ya. Nah, umumnya seharusnya tentu yang bertanggung jawab adalah seharusnya seluruh direksi. Kalau bertanggung jawab itu semua seluruh direksi. Karena apa? Karena di dalam undang-undang PT tidak disebut direktur yang bertanggung jawab, tapi direksi kan, direksi. Nah ini jebakan Batman itu pertanyaannya. Kalau jawabnya dari presiden direktur, misalnya jawabannya, atau direktur utama, belum. Kalau dalam undang-undang tidak ada tanggung jawab itu direktur utama atau presiden direktur, tidak, tapi direksi. Ya ntar dulu, secara kan lex general, lex spesialis, lex generalis, kayak gitu. Lex generalisnya undang-undang PT ini mengatur direksi yang bertanggung jawab. Artinya apa? Tidak bisa satu direksi saja, tidak hanya presiden direktur yang bertanggung jawab, tapi yang ini diam aja, misalnya wakil direkturnya atau direktur keuangan segala macam nggak bertanggung jawab. Tidak, direksi atau dewan direksi. Kalau direksi satu orang, kalau dewan direksi lebih dari satu. Nah, direksi ya, ini ya redaksinya undang-undang PT itu dari semua direksi itu bertanggung jawab, semua direktur, dewan direksi itu bertanggung jawab semuanya. Tapi pertanyaan berikutnya, siapakah yang berhak atau berkewajiban bertindak di depan maupun di belakang, di hadapan maupun di luar pengadilan? Siapa? Bisa ada lebih dari satu direksi nih, tadi ada direktur utama, misalnya ada direktur satu dan dua kan macam-macam ya. Lagi berarti semua ada yang tidak pertanyaan siapa punya kewenangan, pasal 213 ya. Kewenangan A, B, C, D. Betul. Artinya dilihat dulu di anggaran dasar perusahaan, apakah mengatur itu. Tapi kalau anggaran dasar tidak mengatur, nah artinya enggak, bukan. Terus apakah harus semuanya 5 direksi ke pengadilan gitu? Ya kan kalau itu pasti bisa, nggak harus semuanya, seperti kan bisa misalkan perwakilan. Ya tapi kan kalau kayak gitu nggak ada yang mau. Lu aja kan gitu. Gimana caranya? Ayo. Yang paling tinggi jabatannya, Bu. Yang Direktur paling- utama. Direktur utama ya kan. Kalau nggak bisa baru wakil direkturnya. Nah, Kembali lagi berarti tidak itu. ya, kalau kan belum tentu di ADART mengatur itu. Ya kok di kan asal peraturan berdasarkan peraturan direksi kan ada lagi. Ya. Misalkan kalau direksi kan Kalau nggak diatur, kalau diatur sih kalau diatur misalkan pasti kalau dong. diatur DRT, mungkin kan ada juga Bu, ada putusan direksi kan ada juga turunannya. Kan bisa kalau kita lihat akta kan ada tuh kalau yang diatur ahli DRT nanti boleh jadi melalui Ya. putusan direktur atau putusan apa bersama gitu. ya seandainya nggak diatur, benar-benar hanya di undang-undang PT nih. Ya, Kita aneh-aneh lagi. bukan aneh-aneh, kan tidak semua perusahaan mengatur secara detail tentang itu gitu kan. Karena kadang-kadang perusahaan itu kan ngandalin notaris aja tuh. Kadang-kadang notaris nggak semua notaris detail, ya nggak semua notaris detail. Notaris biasanya kadang-kadang cuma buat ya yang secara umum aja lah, copy paste misalnya dari yang kan. Jadi kita kan ngacunya ke undang-undang PT nih. Di dalam undang-undang PT yang bertanggung jawab sebenarnya kan direksi. Seluruh direktur itu bertanggung jawab, cuma untuk yang siapa yang harus mewakili ke pengadilan, memang secara hierarkis seyogianya adalah yang paling tinggi jabatan, misalnya direktur utama atau presiden direksi, presiden direktur. Tapi kalau misalnya presiden direktur tidak bisa, tidak harus dia. Gitu loh. Tidak ada. Berarti tidak Bisa ada dilakukan juga soal kewajiban
sebagai pemegang pertalite ini yang akan bertanggung jawab terhadap. Memang karena kan di dalam undang-undang PT tidak diatur presiden direktur ini, direktur ini atau direktur tugasnya ini, tapi direksi saja. Mau dia presiden direktur, mau direktur saja, semuanya kan direksi ya. Intinya adalah seharusnya memang dari strukturnya presiden direktur. Tapi ketika presiden direktur tidak bisa, ya bisa juga direktur yang lain gitu. Dengan kemudian istilahnya punya kewenangan yang sama sih sebenarnya antara presiden direktur dengan direktur itu punya kewenangan yang sama gitu. Jadi nggak harus dipaksakan harus presidennya. Kalau misalnya nggak presidennya yang hadir berarti dia tidak berwenang mewakili, kan gitu. Tetap berwenang sepanjang dia adalah direktur yang sah atau tertera di dalam anggaran dasar. Bu, izin Bu. Mana ya? Akhirnya kita panas gitu kan? Lanjutkan yang tadi Bu. Tunggu ya Pak, ladies first ya. Lanjutkan yang tadi Ntar Bu. namanya dulu sampai ini tuh Dina apa? Liliana Bu. Dina Dina. Oke Mbak Dina. Melanjutkan yang tadi. Kalau ditunjuk mungkin nggak akan mau gitu kan, berdasarkan hierarki memang Presiden direktur. tapi juga tidak ada ketentuan yang mengikat bahwa harus dia gitu kan, berarti bisa di bawahnya. Nah ini apakah dilakukan melalui rapat direksi lagi untuk mengkristalkan pendapat bahwa ini orang yang tepat untuk dia? Bagaimana Bu? Karena semua orang karena tidak diatur, artinya semua orang bisa bilang dia Tidak mau ya. Nah, itu tadi Bu. Jadi akhirnya berdasarkan fakta atau kasus yang selama ini pernah terjadi, cara apa sih? Sebenarnya itu sesuatu yang bisa diiniin oleh RUP. Ya, bisa sebenarnya antara mereka internal, antara direksi itu sendiri, internal direksi bisa membuat kesepakatan atau dia bisa membuat surat. Sebenarnya beban itu ada di semua direksi. Jadi ada surat apa namanya? Dibilang surat kuasa. Surat tugas apa gitu ya, tunggu dulu, surat kuasa kali ya Pak Tri. Kalau misalnya dia kan 5 direktur nih, 5 direktur, 1 presdir, seharusnya kan presdir nih ya, seharusnya nih kalau lihat urutan, tapi tidak berarti harus presdir ya kan, karena semuanya punya tanggung jawab yang sama. Nah tadi pertanyaan Mbak Dina kan, kalau kayak gitu kan pada tolak-tolakan nih semua ya kan, bagaimana cara mengkristalkan ketika ini nggak bisa menunjuk siapa yang menentukan, apakah rapat direksi ataukah RUPS mungkin ya. Tapi RUPS bukan itulah ya, itu terlalu besar ya, rapat direksi aja sih biasanya ya kan. Kalau misalnya beranggaran hari dari direktur utama dan anggota direksi lainnya, kalau berdasarkan anggaran dasar umumnya atau undang PP itu biasanya diangkat dari komisaris, persetujuan komisaris. Penunjukan oleh komisaris ya.